Cerita interaksi sosial di era digital. Di era digital seperti sekarang, cara manusia berinteraksi berubah total. Kalau dulu orang harus bertemu langsung untuk ngobrol atau bersosialisasi. Sekarang cukup scroll layar smartphone sudah bisa tahu apa yang sedang dilakukan teman, keluarga, bahkan orang yang tidak kita kenal. Perubahan ini kelihatan banget di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi muda. Aku mau cerita tentang seorang anak bernama Raka, siswa kelas 10 yang menjalani hidup di tengah dunia digital. Setiap pagi sebelum membuka mata sepenuhnya, Raka meraih ponselnya yang berada di meja samping tempat tidur. Bukan untuk berdoa atau stretching, tapi untuk mengecek notifikasi. Ada chat dari grup kelas, ada mention di Instagram, dan ada pesan dari temannya Arya yang semalam mengirim meme. Bro, ini meme paling lucu hari ini, wajib lihat. Raka hanya tertawa pelan dan membalas dengan emoji. Sepanjang perjalanan ke sekolah, di dalam angkot hampir semua orang sibuk dengan layar masing-masing. Seolah-olah dunia ada di dalam smartphone, bukan di sekeliling mereka. Di sekolah pun sama, sebelum guru datang, anak-anak bukan ngobrol langsung, tapi duduk di bangku masing-masing sambil bermain game online bareng. Raka termasuk yang aktif di media sosial, tetapi aktivitas yang menurutnya menarik ia abadikan ke Instagram Story. Saat beli kopi kekinian, ia foto. Saat sedang belajar di perpustakaan, ia rekam. Ketika nilainya bagus, ia unggah. Ia merasa harus terlihat upgrade agar tetap eksis. Suatu hari, guru sosiologi memberikan tugas tentang interaksi sosial di era digital. Para siswa dimintai mengamati bagaimana media sosial memengaruhi cara mereka berkomunikasi. Awalnya, Raka merasa tugas ini mudah. Dia pikir interaksi digital sudah jelas lebih baik, lebih cepat, dan lebih praktis. Namun suatu sore, perspektif Raka berubah. Raka sedang asik scrolling timeline TikTok di ruang tamu. Ibunya duduk di sebelahnya, ingin bercerita tentang pekerjaannya hari itu. Tapi Raka hanya menjawab pendek, "Ya bu, nanti ya, aku lagi nonton." Ibunya terdiam. Setelah 5 menit, ibunya bangun dan pergi ke dapur. Dari sudut mata, Raka melihat ibunya tampak kecewa, tapi layar ponsel lebih menarik perhatiannya. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat pesan dari sahabatnya Arin. "Rak, kamu sibuk? Bisa kau? Aku butuh teman cerita." Raka sedang berada di party voice chat game. Push rank dengan teman satu squad. Ia membaca pesan itu namun hanya membalas singkat, "Nanti ya, aku lagi main." Malamnya, Arin tidak membalas apapun. Keesokan harinya di sekolah, Raka melihat Arin duduk sendiri di sudut kantin. Biasanya mereka makan bareng, tapi hari itu Arin terlihat murung. "Arin, kenapa kemarin gak balas chatku?" tanya Raka. Arin menjawab pelan, "Aku cuma butuh teman ngobrol, tapi kamu lebih pilih HP-mu." Perkataan itu terasa seperti tamparan. Raka jalan kembali ke kelas sambil merenung. Ia baru sadar bahwa interaksi digital memang mempermudah komunikasi, tetapi juga menjauhkan orang yang sudah dekat. Kita bisa punya banyak followers, tapi tidak merasa kesepian kalau komunikasi yang kita lakukan hanya lewat layar. Hari itu setelah pulang sekolah, Raka mengumpulkan keberaniannya. Ia duduk di ruang tamu bersama ibunya dan meletakkan ponselnya menghadap ke bawah tanpa disentuh. "Bu, tadi ibu mau cerita apa?" tanya Raka sambil tersenyum. Wajah ibunya langsung berubah cerah. Sekali lagi percakapan hangat terjadi, bukan lewat emoji, tetapi lewat ekspresi wajah dan suara yang nyata. Malamnya, ia menelepon Arin secara langsung. Mereka ngobrol panjang. Arin bercerita tentang masalah keluarga dan Raka menyadari bahwa hal seperti ini tidak pernah bisa tergantikan oleh chat atau emoji. Dari pengalaman itu, Raka menyimpulkan interaksi digital memang cepat dan mudah, tetapi interaksi langsung tetap yang paling bermakna. Media sosial hanya membantu manusia terhubung, bukan menggantikan hubungan itu sendiri. Sejak hari itu, Raka membuat aturan kecil untuk dirinya. Tidak membuka HP saat makan bersama keluarga. Saat ada teman atau keluarga yang ingin bercerita, ia simpan HP dulu. Menggunakan media sosial secukupnya, bukan untuk mencari validasi. Raka belajar bahwa kedekatan tidak diukur dari seberapa sering kita chat, tetapi seberapa dalam kita saling mendengarkan. Interaksi sosial di era digital memiliki dua sisi. Di satu sisi, teknologi memudahkan kita berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa membuat kita lupa bahwa manusia bukan hanya butuh pesan, melainkan kehadiran atau perhatian. Kita boleh hidup di dunia digital, tapi jangan sampai kehilangan hubungan di dunia nyata.